Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu saat ini. Kami syukuri kehidupan yang Tuhan karuniakan. Ampuni kami Tuhan, jika ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam hidup kami ini. Malam hari ini kami mengharap hadirat-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Roh Kudus bimbinglah kami, supaya firman yang kami dengarkan malam hari ini mendapat tempat yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 14. Daniel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 14. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat,
yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu terhadap seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah menetapkan firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka itu telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Amin. Iya, aku mengaku tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, siapapun dia pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Dan kesalahan itu tentu sering menghantui, sehingga yang melakukan kesalahan itu merasa bersalah, bahkan merasa berdosa di hadapan Tuhan. Sebagian orang masih menyimpan perasaan itu begitu lama. Perasaan bersalah dan berdosa yang disimpan begitu lama tentu membawa dampak ataupun menjadi beban yang mendalam atau berat dalam kehidupan orang yang memendamnya. Bahkan kesalahan-kesalahan itu juga bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa lega jika ada kesalahan yang kita lakukan dalam hidup kita? Ada satu cara
yang dapat kita lakukan adalah mengakui kesalahan atau dosa itu. Bisa dilakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Bisa dilakukan terhadap siapa yang olehnya kita telah melakukan kesalahan. Saudara-saudara, demikianlah yang dilakukan oleh Daniel. Ia mengaku kepada Allah dalam kesalahan dan kekurangannya di dalam doanya. Daniel menyadari betapa besarnya kesalahan yang diperbuat oleh bangsa Israel di hadapan Tuhan. Karena perasaan itu, saudara-saudara, Daniel berpuasa, berpantang, memohon ampun dengan mengenakan kain ungu sebagai simbol penyesalan. Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Karena Daniel percaya bahwa Allah memegang perjanjian terhadap mereka yang mengasihi dan yang berpegang pada perintahnya. Hal itu dapat kita baca dalam ayat yang keempat dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, tidak ada kata terlambat untuk mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang jauh lebih baik selain mengaku di hadapan Tuhan dan sesama atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Seberapa lama dan seberapa kuat kita harus memendamnya? Saudara-saudara, percayalah bahwa Allah akan memberikan kelegaan ketika kita mau mengakui kelemahan kita di hadapannya. Kita mengaku dengan kesungguhan hati dan juga dengan kerendahan hati. Kita sungguh bersyukur. Kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Ia juga mengampuni ketika kita datang mengaku dosa di hadapannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada jalan yang terbaik selain berkata, "Iya, saya mengaku. Aku mengakui kesalahanku di hadapan-Mu ya Tuhan." Tidak ada cara yang terbaik jika kita berbuat salah kepada orang lain selain meminta maaf dan mohon perdamaian dengannya. Roh Kudus senantiasa memelihara kita sekalian sehingga kita dapat dimenangkan dari setiap perasaan bersalah yang kita alami dalam hidup kita ini karena kesalahan yang dilakukan. Oleh karena kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Bila ku
Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kami sungguh menyesal di hadapan-Mu ya Tuhan, atas dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan, karena kami melanggar perintah dan ketetapan-Mu ya Tuhan. Kami sangat terbeban dengan kesalahan itu. Demikian juga ketika kami bersalah kepada sesama kami sungguh terbeban dengan kesalahan itu. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan malam hari ini. Kami memperoleh pengertian. Tidak ada cara, tidak ada jalan keluar yang lebih baik selain datang mengaku dosa, selain mengakui kesalahan yang kami lakukan dalam hidup kami ini. Beri kami kekuatan Tuhan supaya kami dapat melakukannya kepada-Mu dan juga kepada sesama kami yang kepadanya kami telah melakukan kesalahan. Kami telah melakukan sesuatu yang fatal, yang kemudian berubah menjadi beban yang berat yang kami pikirkan. Ampuni kami Bapa di dalam surga. Maka itu malam hari ini kami mengaku dosa-dosa di hadapan-Mu Tuhan. Jika serentetan peristiwa yang mengenaskan, kejadian-kejadian yang menakutkan itu terjadi karena dosa dan pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan. Sejenak malam hari ini kami berdoa bersama dengan seluruh warga jemaat. Bagi mereka yang sekarang ini sedang berada dalam pergumulan, ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang sakit, kami berdoa Tuhan sembuhkan. Yang sedang kesulitan dan tidak memperoleh pekerjaan, kami berdoa Tuhan bukakan jalan kepada mereka. Juga kami topang di dalam doa saudara-saudara kami yang untuk sementara waktu tetap bertahan, untuk sementara waktu menahan diri, menggerakkan bisnis atau usaha yang mereka bangun sejak awal karena pandemi COVID-19. Kami berdoa bersama warga jemaat yang sedang menyelesaikan pendidikan mereka, baik di tingkat dasar, lanjutan maupun perguruan tinggi. Berdoa bersama saudara kami yang bersuka cita, oleh karena berkat Tuhan nyata dan tetap mengalir dalam hidup mereka, dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, bahkan dalam sepanjang hari-hari hidup mereka. Tuhan, kami terus berdoa untuk keadaan jemaat-Mu di tempat ini. Bagi mereka yang untuk sementara waktu tidak berada di kota ini, lindungi mereka ya Tuhan. Yang sedang merindukan kesembuhan, Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan. Bagi mereka yang merindukan keturunan, kami berdoa. Setiap rahim yang merindukan keturunan diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk orang-orang yang mencari pekerjaan. Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota kami ini, bahkan kehidupan dan pelayanan serta penata layanan di tengah jemaat ini. Tuhan, lindungilah kami jika kami istirahat malam hari ini. Dengarkan kami yang berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gereja yang berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraja dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Rabu 17 Februari tahun 2021. Tuhan memberkati.